Ketemu kembali, ya. Selamat bertemu kembali para mahasiswa semua dalam perkuliahan ekonomi internasional. Ya. Salam sehat selalu. Ya, tetap jaga kesehatan dan laksanakan protokol kesehatan ya. Walaupun mahasiswa semua sebagian mungkin sudah ada yang divaksin mungkin, ya. Dan tujuan divaksin ini ya agar kita tetap sehat selalu ya dan terbebas dari pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini. Pertemuan berikut ini adalah pertemuan untuk materi yang ke-6 ya, di mana topiknya adalah tentang lalu lintas pembayaran internasional. Nah, kenapa topik ini perlu kita bahas dalam ekonomi internasional? Karena topik ini berkaitan dengan ya apa yang di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang kebijakan perdagangan internasional atau secara umumnya kegiatan ekonomi internasional yang akan berlangsung ya. Di mana kegiatan ekonomi internasional itu pastinya berkaitan dengan ya kegiatan antar negara. Sehingga dalam proses-proses kegiatan tersebut ya perlu ya memperhatikan bagaimana melaksanakan ya bentuk-bentuk kerjasamanya dalam konteks apakah bentuk itu pembayarannya ya atau realisasi ya pembayarannya. Nah, ini yang menjadi hal pengantar berkaitan dengan topik kita yang berikut ini, yaitu tentang lalu lintas pembayaran internasional ya. Materi yang akan kita bahas itu adalah pertama gambaran umum lalu lintas pembayaran internasional. Yang kedua peranan bank dalam lalu lintas pembayaran internasional. Yang ketiga pusat finansial internasional. Dan yang keempat valuta asing dan bursa valuta asing. Yang pertama kita lihat tentang gambaran umum lalu lintas pembayaran. Apa itu lalu lintas pembayaran internasional? Ya. Lalu lintas pembayaran adalah suatu proses pemindahan dana yang terjadi dalam suatu wilayah negara atau antar negara atau disebut dengan cross border dari pihak pengirim dana atau dikatakan sebagai aplikan kepada pihak penerima dana atau beneficiary atas dasar suatu transaksi ekonomi ya yang melibatkan instansi atau lembaga terkait dalam suatu mekanisme pembayaran internasional ya. Sehingga lalu lintas pembayaran internasional itu bisa dikatakan merupakan gerak bolak-balik kepemilikan atau penguasaan barang atau uang sebagai alat tukar dari eksportir kepada importir. Kalau kita lihat secara bentuk skema, maka saudara bisa lihat nanti ya bagaimana perbedaan transaksi ya dalam satu wilayah negara atau kita katakan sebagai regional dan transaksi secara antar negara ya. Jadi kalau dalam satu wilayah negara atau regional itu sifatnya cukup sederhana. Transaksi barang, kemudian dilakukan bentuk pembayaran apakah itu tunai atau cek kredit dan barang diterima. Sedangkan kalau antar negara, maka bentuk transaksinya itu ya menjadi sedikit kompleks ya. Setelah ada transaksi barang, maka bentuk pembayarannya itu ya tunai tapi dengan mata uang yang mengikuti ya apakah mata uang eksportir atau importir ya yang sifatnya bisa diterima ya. Dan yang kedua sifatnya melakukan pembentuk pembayarannya melakukan dalam bentuk cek, wesel ya sesuai dengan mata uang negara ya eksportirnya. Baru proses barang diterima. Nah, apa pentingnya lalu lintas pembayaran internasional itu ya? Peran lalu lintas pembayaran internasional adalah sebagai sarana pendukung kelancaran penyelesaian pembayaran. Itu dia ya. Atas transaksi ekonomi baik di pasar lokal maupun di pasar global ya. Di mana sumber-sumber pembiayaan transaksi internasional itu ya adalah sumber dana sendiri atau importir, sumber dana berupa kredit dari penjual atau eksportir, sumber dana dari pihak ketiga, lembaga bank atau non-bank ya. Yang mana komponen dari sistem pembayarannya adalah pertama alat pembayaran, yang kedua aturan dan mekanisme sistem pembayaran,
yang ketiga lembaga yang terlibat dalam sistem pembayaran. Nah, bagaimana peran dan bentuk bank dalam lalu lintas pembayaran? Ya, karena seperti tadi disebutkan bahwa salah satu sumbernya itu adalah dari lembaga bank atau non-bank. Dan yang pastinya memang dalam lalu lintas pembayaran internasional ini ya harus ada satu wadah atau satu badan atau satu lembaga ya yang bisa menjadi penjamin agar transaksi ekonomi itu dapat berlangsung dengan lancar dan baik, gitu ya. Nah, apa bentuk lembaganya? Bank pastinya. Sehingga peranannya dalam lintas pembayaran adalah menjual belikan dan perantara penanggung jawab dalam penyalur dana yang menggunakan mata uang kuat atau hard currency dan bukan mata uang lemah atau soft currency. Jadi yang menjadi fokusnya ini adalah bahwa menjual belikan ya dan perantara penanggung jawab penyaluran dana yang sifatnya hard currency atau mata uang kuat. Nah, bentuk bank dalam lintas pembayaran ini dikatakan sebagai bank devisa. Bagaimana peran bank devisa tersebut? Yang pertama, penghubung antara peminta dan penawar valuta asing atau falas. Yang kedua, membiayai transaksi-transaksi luar negeri. Yang ketiga, menyediakan modal semasa transaksi yang dibiayai belum sepenuhnya dilaksanakan secara tuntas. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi sebelumnya bahwa untuk memperlancar transaksi ekonomi ini tadi perlu ada suatu badan atau lembaga ya yang dalam hal ini adalah bank ya. Karena memang salah satu fungsi dan tugas bank adalah berkaitan dengan transaksi ekonomi ya. Fungsi pokoknya adalah satu, melaksanakan transfer pembayaran internasional. Itu fungsi pokok dari bank ini tadi. Yang kedua, menyediakan kredit untuk membiayai transaksi-transaksi ekonomi internasional. Dan yang ketiga, menanggung resiko perubahan kurs valuta asing. Nah, dalam hal tadi dikatakan bahwa bank itu menjadi perantara ya untuk memperjualbelikan ya alat-alat untuk transaksi internasional terkait dengan mata uang kuat. Ya, bukan mata uang lemah, maka bisa kita lihat ya perbedaan antara mata uang kuat dan mata uang lemah itu. Ya. Mata uang kuat itu adalah mata uang yang mempunyai permintaan yang stabil, fluktuasinya kecil, ya, dan ini dijadikan sebagai mata uang yang disimpan atau menjadi cadangan devisa bagi suatu negara. Ya. Nah, sedangkan mata uang lemah itu adalah mata uang yang sifatnya ya kurang diminati dan fluktuasi perubahan harganya cukup tinggi dan tidak atau bukan menjadi ya kebutuhan untuk penyimpanan di bank sentral sebagai cadangan devisanya. Kalau kita lihat sifat dari mata uang tersebut adalah berkaitan dengan mata uang kuat dan mata uang lemah itu ya dilihat sebagai sifatnya secara konvertibel dan tidak konvertibel. Ya, maksudnya apa? Mata uang itu dilihat dari ya kemampuannya untuk dipertukarkan. Ya. Nah, kalau mata uang yang dikatakan tidak inconvertible, ya itu berkaitan dengan tidak bebas untuk ditukarkan dengan emas atau ditukarkan dengan mata uang asing. Ya, kemudian sukar untuk ditukarkan dengan mata uang negara lain, itu yang dikatakan inconvertible atau tidak convertible ya, artinya tidak mudah untuk dipertukarkan ya. Untuk sifat yang kedua dikatakan sebagai convertible itu ya karena sifatnya mata uang itu mudah untuk dipertukarkan. Nah, ini secara jenisnya terdiri dari mata uang kuat dan mata uang lemah seperti yang saya jelaskan di bagian sebelumnya. Mekanisme dalam lalu lintas pembayaran internasional ini adalah ada 3 bentuknya, yaitu pola desentralisasi, pola terpusat, dan pola campuran. Apa yang dimaksud dengan pola desentralisasi dalam mekanisme pembayaran internasional itu? Yaitu sistem perbankan di mana negara yang satu dengan sistem perbankan negara yang lain dalam menyelesaikan utang piutang dalam transaksi ekonominya itu dapat dilakukan secara bilateral atau secara langsung. Nah, yang dikatakan dengan pola terpusat itu adalah
apabila hubungan antar bank-bank dari suatu negara dengan bank-bank dari negara yang lain mengenai penyelesaian saldo-saldo rekeningnya itu dilakukan melalui sebuah financial center atau pusat keuangan. Jadi ada satu pusat keuangan di suatu negara yang dijadikan kepercayaan bank-bank dari katakanlah misalnya Indonesia dengan Jepang untuk melakukan pembayarannya. Katakanlah bank yang ada di Singapura, saya mengambil contoh demikian. Inilah yang dipakai untuk membantu ya penyelesaian transaksi antara Jepang dan Indonesia tadi. Ya, inilah yang dikatakan sebagai pusat pola yang terpusat. Ya, sedangkan pola yang ketiga itu adalah pola campuran antara pola desentralisasi dan pola yang terpusat. Bagian berikutnya tentang valuta asing dan bursa valuta asing. Ya. Kenapa ini erat kaitannya dalam lalu lintas pembayaran? Ya karena memang dalam lalu lintas pembayaran khususnya transaksi antar negara tadi, gitu ya, bahwa sebagai contoh tadi misalkan Indonesia dengan Jepang, mata uangnya kan tidak sama, ya, sehingga untuk melakukan penyelesaian transaksi pembayarannya, maka ini harus ada ya upaya penyeragaman. Ya, jadi sebagai contoh saya mau menganalogikannya adalah misalkan ya Jepang mengekspor ke Indonesia, maka Indonesia sebagai pengimpor harus membayar barang yang diimpor. Nah, uang yang dipakai untuk membayar apa? Rupiah, jelas nggak mau produsen Jepangnya, karena yang mereka akui mata uang mereka apa? Yen. Ya, sehingga jadinya produsen pengimpor di Indonesia ya harus membayarnya dalam bentuk yen. Bagaimana mencari yennya? Nah, itulah adanya wadah atau tempat atau yang kita katakan secara bentuk ekonominya pasar yang disebut dengan bursa ya, valuta asing ya. Nah, pada bursa inilah nanti pihak-pihak yang ingin ya mencari mata uang negara lain dalam hal untuk penyelesaian ya transaksi ekonominya di sana. Ya misalkan tadi ya produsen Indonesia butuhnya yen, dia mencarinya di bursa valuta asing tadi ya dalam bentuk yen maupun mata uang yang lainnya, apakah itu dolar Amerika, dolar Singapura, pound sterling maupun euro ya. Nah, fungsi bursa valuta asing itu sendiri adalah satu menyelenggarakan transaksi internasional, yaitu tadi memperjualbelikan mata uang asing ya, karena memang ada permintaannya maupun penawarannya. Yang kedua, menyediakan fasilitas kredit jangka pendek untuk pembayaran internasional. Ya. Yang ketiga, memberikan fasilitas hedging, yaitu tindakan pengusaha atau pedagang falas untuk menghindari risiko kerugian atau fluktuasi kurs valuta asing ya atau forex. Ya. Nah, bagaimana mekanisme di dalam ya bursa valuta asing? Ya, sekali lagi bursa atau pasar valuta asing itu adalah suatu tempat atau wadah ya atau sistem di mana perusahaan, perorangan dan bank dapat melakukan transaksi keuangan internasional dengan jalan melakukan pembelian atau permintaan dan penjualan atau penawaran atas valuta asing ya. Nah, prinsip pokok dalam bursa valuta asing ini adalah satu, pengertian kurs jual dan beli selalu dilihat dari kepentingan bank atau money changer atau pedagang valuta asing ya. Dalam arti pengertian tentang kepentingan di sini adalah hubungan kepada permintaan dan penawarannya ya. Kurs jual selalu lebih tinggi dari kurs beli ya, dan kurs jual atau beli suatu mata uang adalah sama dengan kurs beli atau jual mata uang lawannya. Mekanismenya nanti saudara bisa lihat dalam bentuk skema dalam materi atau slide yang bisa saudara baca secara mandiri ya. Nah, bagaimana permintaan dan penawaran di dalam valuta asing tersebut ya. Adapun valuta asing yang dipelihara dan diperjualbelikan umumnya berbentuk mata uang asing yang konvertibel, saldo kredit pada bank-bank devisa di luar negeri, surat-surat wesel luar negeri, kemudian hak-hak penerimaan pembayaran dari penduduk negara lain dalam bentuk
lainnya yang mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi. Jadi artinya permintaan dan penawaran valuta asing itu berkaitan dengan keempat hal yang saya sampaikan tadi, ya. Di mana faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dari valuta asing itu ada faktor importir, ya, terkait barang dan jasa yang dibeli. Faktor investor terkait kebutuhan, ya, dana dalam hal nilai investasi yang akan dilakukannya. Misalkan seperti yang saudara bisa lihat di dalam banyak informasi secara digital, ya, pada saat Raja Arab Saudi yang beberapa waktu lalu datang ke Indonesia, ya, mereka melakukan investasi. Maka investor-investor yang akan, ya, melakukan atau menanamkan uangnya ke Indonesia itu kan akan mencari, ya, atau melakukan permintaan terhadap mata uang Indonesia dalam hal mengkonversi mata uang rialnya ke dalam bentuk mata uang Indonesia untuk dijadikan modal. Itu yang dalam konteks investor. Kemudian debitur, ya, wisatawan, ya. Jadi khususnya wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia, maka dia harus, ya, membeli atau menukarkan uangnya ke dalam bentuk mata uang Indonesia agar apa? Agar bisa dia berbelanja. Ya, rumah tangga, ya, keluarga, ya, misalkan seperti, ya, ada keluarga yang anaknya mendapat beasiswa ke luar negeri, maka untuk, ya, membantu atau memberikan uang saku kepada anaknya, maka rumah tangga ini kan perlu menukarkan mata uang rupiahnya ke mata uang yang digunakan di mana anaknya itu akan sekolah di luar negeri, ya. Kemudian pemerintah, dan yang terakhir spekulan, ya. Nah, bentuk dalam transaksi falas itu yang pertama secara umum adalah surat wesel dagang, ya. Ini yaitu surat salah satu bentuk valuta asing yang nilainya dinyatakan dalam mata uang kuat, ya. Dalam transaksi surat wesel ini yang perlu diperhatikan adalah pertama tinggi tingkat bunga yang digunakan. Yang kedua sifat-sifat transaksinya. Yang ketiga sifat dalam penagihannya, dan yang keempat macam barang yang dijual belikan, ya. Nah, bentuk berikutnya adalah hedging, yaitu transaksi jual beli yang diadakan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain yang pembayarannya tidak seketika, ya. Maka pengekspor atau pengimpor, ya, akan menanggung resiko yang timbul akibat adanya perubahan kurs valuta asing ini. Umumnya hedging merupakan transaksi valuta asing dengan cara mengadakan forward exchange dengan bank, ya. Jadi sifatnya pengusaha importir atau eksportir tadi, ya, mengalihkan, ya, terkait penjelasan sebelumnya tadi ada resiko yang tidak mau ditanggung, maka mengalihkannya kepada pihak bank, ya. Bank jadinya mau menanggung itu, ya, tidak sepenuhnya, karena ada cara yang dilakukan oleh bank, ya, untuk mengurangi resikonya itu. Apa? Ya, menawarkan, ya, surat-surat berharga terkait dengan transaksi ini tadi kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Kenapa? Karena pasti memang ada yang membutuhkan. Karena itu bernilai secara, ya, universal, dalam arti berkaitan dengan mata uang yang kuat, pasti ada yang akan membeli atau melakukan permintaannya. Mekanisme dalam pelaksanaan hedging antara lain, bank mendapatkan pembayaran terlebih dahulu dari importir yang berjanji untuk menyerahkan sejumlah uang, yang kemudian importir memindahkan risikonya yang timbul dari perubahan kurs itu kepada pihak bank dengan cara menjual surat weselnya, ya. Nah, yang terakhir ini berkaitan dengan arbitrage, ya. Jadi dalam lalu lintas pembayaran internasional, ya, bentuk dalam transaksi falasnya itu berkaitan dengan arbitrage, ya, itu tindakan yang menghilangkan atau paling sedikit mengurangi perbedaan kurs valuta asing antar pusat finansial, ya, terkait dengan mekanisme lalu lintas pembayaran tadi, ya, dengan, ya, negara yang satu dan negara yang lainnya. Arbitrage bertujuan untuk mempengaruhi terjadinya perbedaan kurs antara valuta asing yang terjadi di antara negara, ya, artinya mengatasi agar kurs itu fluktuasinya tidak begitu
tinggi atau besar sehingga akan mengakibatkan ekonomi negara yang punya mata uang yang kursnya terlalu rendah ya kalau dia bertransaksi ekonomi dengan negara yang lain ya. Arbitrage dapat dijalankan di antara dua negara, dapat juga diadakan di antara tiga negara atau lebih ya. Nah, bagian yang akhir adalah tentang cadangan devisa. Jadi apa hubungannya kaitannya dengan lalu lintas pembayaran internasional ini ya? Kaitannya adalah bagaimana ya lalu lintas pembayaran internasional itu ya tidak terlalu membebani cadangan devisa yang dimiliki oleh suatu negara. Karena dalam hal penyelesaian transaksi ekonomi ya, hubungan kepada lalu lintas pembayaran ini pastinya akan berkaitan dengan ya jumlah devisa, ya cadangan devisa dari suatu negara. Jadi cadangan devisa dari suatu negara itu adalah cadangan devisa yang dikelola dan diurus dan ditata usahakan oleh bank sentral. Di mana cadangan devisa itu adalah seluruh devisa yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum atau lembaga, terutama perbankan yang secara moneter merupakan kekayaan nasional. Ya, jadi artinya cadangan devisa ini menjadi suatu nilai atau ukuran ya bagi suatu negara dikatakan apakah itu negaranya kaya, makmur, atau negara itu negara sedang berkembang atau miskin yang dilihat dari cadangan devisanya. Jadi secara kesimpulannya lalu lintas pembayaran internasional ini adalah bagaimana ya aplikasi atau bagaimana penyelesaian dari transaksi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dalam kegiatan ekonominya yang sudah secara terbuka, yaitu adanya kegiatan perdagangan ekspor dan impor. Demikian untuk penjelasan materi yang keenam, yaitu tentang lalu lintas pembayaran internasional. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi mahasiswa dan menambah pengetahuannya setelah membaca secara mandiri materi secara slide-nya. Terima kasih, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Salam.